Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa zakarallahu katsiran. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Berikutnya sholawat beserta salam kita aturkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, judul yang akan kita bahas pada siang hari yang berbahagia ini yaitu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita bahas lebih jauh atas judul ini, khotib ingin menyampaikan wasiat takwa buat kita bersama. Mari sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam artian menjalankan perintah Allah serta meninggalkan apa-apa saja yang telah dilarang oleh Allah untuk kita kerjakan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini menjadi hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Kalau kita berbicara manusia yang paling bersih, yang tidak pernah berdosa, hingga beliau mendapatkan gelar yaitu Al-Ma'sum, terhindar dari yang namanya dosa, tentunya hal ini membuat hati kita menimbulkan kerinduan yang sangat-sangat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah hari ini ketika kita sampaikan nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada tergerak sedikit pun di dalam hati kita, kembali lagi kita pertanyakan diri kita, keimanan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah sudah layak kita disebut sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun belum? Hal yang paling gampang, coba kita ingat kembali. Setelah selesai kita mendirikan sholat subuh tadi pagi, tadi subuh, berapa kali sholawat yang kita kirimkan, kita bacakan buat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga detik ini? Apakah baru 1 kali, 3 kali, 10 kali, atau mungkin bahkan lebih dari ratusan kali? Kita sendiri yang mengetahuinya. Kalaulah kita cinta dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentunya nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam akan selalu ada di hati dan di bibir kita. Coba kita ingat bagaimana caranya, ceritanya, rasanya ketika kita jatuh cinta dengan istri kita. Beberapa tahun yang lalu kita jatuh cinta dengan seorang wanita
yang hari ini mungkin sudah kita nikahi, bagaimana kita memperlakukannya? Bangun tidur, kita ingat beliau. Bangun tidur, kita ambil handphone, mungkin kita WhatsApp beliau, kita telepon beliau, kita tanyakan bagaimana keadaannya. Begitulah cinta kita kepada seorang lawan jenis kita yang namanya seorang wanita. Namun kita lihat diri kita, bagaimana kecintaan kita kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ketika kita mencintai baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak sekali keistimewaan, kelebihan yang akan kita peroleh. Banyak sekali. Salah satunya adalah syafaat dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat diri kita, kita potret diri kita, kita cerminkan diri kita, sudah layakkah kita mendapat syafaat dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun belum? Kita lihat perjuangan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih kurang 13 tahun beliau memperjuangkan Islam di kota Mekah. Tujuannya cuma satu. Apa dia? Apa kata baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Lebih kurang 13 tahun baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah hanya untuk menyempurnakan akhlak. Inilah dia kinerja orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, yaitu baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cinta dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, perbaiki akhlak kita. Perbaiki akhlak kita. Kenapa? Karena orang yang berakhlak buruk tidak akan pernah bersama baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang berbahagia, keseharian kita lah adalah cerminan diri kita. Apakah kita layak disebut umatnya baginda Rasul ataupun belum? Keseharian kita, apakah kita sudah pantas untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun belum? Kalau seandainya menurut kita belum pantas mendapat syafaatnya, maka kita buatlah diri kita supaya pantas mendapat syafaat dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ingat, almar'uma man ahabba. Sesungguhnya seseorang itu akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang dicintainya. Kalau hari ini kita cinta dengan harta kita, kita nanti akan bersama dengan harta kita. Namun harta itu akan menjadi penyakit buat kita. Akan menjadi bahan bakar saat dia neraka jahanam, dia akan membakar kita. Kalau kita mencintai baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita juga akan bersama Rasulullah, tentunya berada di dalam surganya Allah. Lalu kita lihat bagaimana caranya supaya kita bisa meneladani baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 4 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu memperbanyak sholawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah bukti cinta kita kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Inna aulan nasi yaumil qiyamah aksaruhum lis-sholawah. Sesungguhnya orang yang dekat denganku saat di hari kiamat adalah orang yang banyak sholawatnya. Insya Allah ketika sholawat itu kita ucapkan terus, sholawat itu menjadi rutinitas kita setiap harinya, setiap waktunya, setiap detiknya, setiap nafas yang kita keluarkan, insya Allah kita akan dekat dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat kepada baginda Rasulullah. Kita lihat banyak sekali perintah Allah yang Allah perintahkan kepada kita. Sholat salah satunya. Aqimis sholat, kata Allah, dirikan sholat. Allah perintah kita mendirikan sholat. Wa atuz zakah, keluarkan zakat. Allah perintahkan kita keluarkan zakat. Berpuasalah, hajilah, kata Allah. Allah perintahkan kita semuanya. Namun ada satu perintah Allah,
Sebelum Allah perintahkan kita, Allah sendiri menjalaninya. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata Allah, sesungguhnya Allah bersama malaikatnya berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawat kalian. Yang dipanggil di sini, yang suka berselawat itu adalah orang yang beriman. Kenapa? Orang yang beriman akan selalu takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa itu takut dengan Allah. Perintah Allah dia kerjakan, larangan Allah dia tinggalkan. Ini yang Allah panggil. Bersolawat kalian, kata Allah. Sebelum Allah perintahkan kita bersolawat, Allah beserta malaikatnya dahulu telah bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitulah mulianya baginda Rasul. Kenapa hingga detik ini masih ada juga golongan-golongan kita yang tidak senang dengan solawatnya kepada baginda Rasul? Kenapa hal ini terjadi? Coba kita introspeksi diri kita. Kenapa ada juga seseorang yang tidak senang dengan solawatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mereka katakan orang yang suka bersolawat kepada Rasulullah ini sesat. Introspeksi diri kita. Jangan sampai orang lain kita salahkan, sementara yang dikerjakan itu adalah perintah Allah. Allah tidak atur solawatnya begini, solawatnya seperti ini, tidak. Namun perintah Allah apa? Bersolawat kalian, kata Allah. Kenapa? Aku dan malaikatku telah bersolawat kepada baginda Rasulullah. Ini yang pertama, yaitu cara meneladani baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yaitu menjalankan sunnah-sunnahnya. Kalau kita cinta dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang berat terasa ringan, yang sulit terasa mudah, yang jauh terasa dekat, yang tidak kelihatan terasa dekat dengan hati. Akhirnya apa? Kerinduan akan muncul. Ketika kerinduan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam datang, maka saat disebut nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, terdetaklah di dalam diri kita, ya Allah, dekatkan aku dengan hambamu yang sangat mulia itu, ya Allah. Inilah permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena baginda Rasulullah adalah suatu contoh yang tidak akan ada bandingnya sampai hari kiamat. Kerjakan sunnah-sunnah dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, yang ketiga, yaitu jadikan lisan kita sebagai lisan yang senang dengan membaca Al-Quran. Kenapa Allah turunkan Al-Quran kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jadi cintai Al-Quran. Insya Allah ketika kita mencintai baginda Rasul, maka otomatis kita juga akan mencintai Al-Quran. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sesungguhnya sebaik-baik dari kalian, sebaik-baik manusia di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran, orang yang mentafsirkan Al-Quran, mentelaah isi Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Inilah manusia yang paling baik kepada kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ketiga, Al-Quran. Dekatilah Al-Quran terhadap diri kita. Kalaulah Al-Quran kita jadikan teman, kalaulah Al-Quran kita jadikan sahabat, insya Allah Al-Quran itu akan menjadi petunjuk bagi kita. Al-Quran itu akan menjadi benteng buat kita. Saat kita ingin melakukan kemaksiatan, Al-Quran itu yang akan membentengi kita. Dari mana datangnya? Dari pikiran kita yang selalu dekat dengan Al-Quran. Ini yang ketiga. Yang keempat, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang selalu dikerjakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dicontohkan kepada kita. Apa dia? Salah satunya yang dikerjakan, yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu
saat dia berkata, dia senantiasa jujur di dalam perkataannya, jujur di dalam perbuatannya, jujur di dalam niatnya. Sudahkah kita jujur di dalam perbuatan kita, di dalam niat kita, di dalam perkataan kita? Kita lihat diri kita, kita introspeksi diri kita. Apalagi yang dicontohkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul itu tidak memiliki sifat sombong. Kenapa? Karena Rasul tahu persis, tahu betul bahwasanya sifat sombong itu adalah miliknya syaitan, miliknya iblis. Jadi kalau hari ini kita sombong dengan harta kita, kita sombong dengan ilmu kita, kita sombong dengan gelar, pangkat dan jabatan kita, maka berarti kita adalah umatnya iblis. Kita adalah pengikutnya syaitan. Sebanyak apapun harta kita, tidak perlu kita sombongkan. Kenapa? Harta tidak dibawa mati. Setinggi apapun pangkat dan jabatan kita, tidak perlu kita sombongkan. Kenapa? Saat kita mati, pangkat itu akan direbutkan oleh bawahan kita. Rumah yang bagus kita tinggalkan, mobil yang bagus, ketika kita mati hanya sampai ke parkiran pemakaman, dia tidak bisa kita bawa masuk. Namun harta yang banyak kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan menjadi teman saat di alam kubur kelak. Saudaraku, kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang berbahagia. Inilah dia hal-hal yang bisa kita kerjakan ketika kita merasa bahwasanya kita cinta dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Senantiasalah berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah takut bersolawat. Kenapa? Karena manfaat dan faedahnya sangat-sangat besar buat diri kita dan keluarga kita. Insya Allah, kalaulah wilayah ini senantiasa mengagungkan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu bersolawat kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah, Allah akan turunkan keberkahan buat wilayah ini. Mudah-mudahan Allah akan turunkan keridhoannya, keberkahannya buat wilayah ini. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa khatib sampaikan di kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita bersama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allahum tuflihun.